Kuseda. Hai. Balik lagi dalam Ngobar Nawasena, ngobrol bareng Nawasena. Untuk episode kali ini, perkenalkan nama aku Widya Rahma Dewi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, namanya juga podcast ya, nggak mungkin kalau aku ngobrol sendirian. Di samping kiri aku ditemani seseorang yang sangat keren dan cakep nih. Bisa diperkenalkan diri dulu Kak namanya? Ya, sebelumnya halo Sobat Nawasena ya, Sobat Kuseda. Oke, Sobat Kuseda, halo Sobat Kuseda. Perkenalkan nama saya Mas Kodedet Royhan, bisa dipanggil Royhan. Saya mahasiswa PGSD semester 3. Terus kemudian gimana kabarnya Kak Roy? Alhamdulillah dibaik-baikin aja. Sebenarnya baik atau gimana? Halo. Halo Kak. Ini minumannya ya teman-teman. Makasih. Sorry ya guys, agak freak. Ngomong-ngomong nih Kak, kesibukannya Kak Roy akhir-akhir ini tuh apa sih? Sibuk kuliah sih sebenarnya Kak. Sibuk kuliah sama sibuk organisasi. Organisasi, ngomong-ngomong tentang organisasi. Organisasi apa yang Kak Roy jalani di UKRIS ini? Di UKRIS ini tuh saya ikut 3 organisasi. Yang pertama itu organisasi Hima Prodi PGSD, dan yang kedua saya ikut UKM Petang, dan yang ketiga saya ikut Badan Pengawasan Pemira. Banyak ya, lumayan banyak ya Kak untuk organisasi. Gimana sih cara Kak Roy untuk mengatur waktu dari ketiga organisasi itu supaya bisa mengikuti semuanya? Baik, untuk mengatur waktu sendiri saya lebih akan memprioritaskan organisasi yang memang benar-benar butuh saya gitu. Kalau semisal memang dari UKM Petang butuh saya, ya saya lebih ke UKM Petang, ke Bawasra lebih butuh saya, ya saya ke Bawasra dan seperti itu. Jadi intinya tuh memprioritaskan yang lebih dulu. Oke. Terus kemudian di organisasi Hima PGSD. Nah, di Hima PGSD itu menjabat sebagai apa? Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua bidang kesejahteraan sosial. Terus jadi ketua tuh gimana sih Kak rasanya? Ya enak-enak enggak ya Mbak, soalnya kan kita mempersatukan banyak kepala untuk menjadi satu tujuan istilahnya. Jadi ya ada enaknya ada. Terus tadi kan di bidang kesejahteraan sosial nih. Nah, tentang kesos. Gambaran tentang kesos itu gimana sih Kak? Kesos sendiri itu kan singkatan dari kesejahteraan sosial ya. Jadi kami itu salah satu bidang yang bergelut di dunia sosial. Di bidang sosial. Nah, untuk tujuan dari bidang kesejahteraan sosial itu dibentuk itu ya untuk seperti sama namanya, kesejahteraan sosial, kami bertugas untuk menyejahterakan sosial yang ada di UKRIS. Oke, tadi kan di bidang kesejahteraan sosial pasti ada program kerja dan agenda. Mungkin Kak Roy bisa dijelasin program kerja dan agenda dari kesos sendiri. Nah, dari kesos sendiri itu punya 2 program kerja dan 3 agenda. Yang program kerja itu ada 2. Yang satu itu Hero of Religion Education and Social, itu nanti kita ngajar di panti asuhan gitu istilah kasarnya. Yang kedua ada MP3SD atau mahasiswa pembantu pembina pramuka sekolah dasar. Kita akan membantu pembina pramuka yang ada di SD-SD. Terus untuk agendanya itu kita ada 3. Yang pertama ada galang dana, yang kedua itu ada Gebiar Ramadan, dan yang ketiga ada bakti sosial. Terus kemudian di bidang kesos ada suka dan dukanya nggak? Pasti ya, untuk suka duka di setiap organisasi itu mesti ada. Dan untuk di kesos itu dari sukanya dulu apa dukanya dulu? Monggo terserah. Dari sukanya dulu ya mungkin ya. Untuk sukanya itu dari internalnya sendiri, kita itu aku ngerasa dari bidang kesos sendiri itu punya sifat dan karakter masing-masing, punya karakter yang kuat di setiap orangnya. Jadi yang bikin seru tuh gimana caranya kita tuh bisa punya satu tujuan, punya satu landasan buat mencapai tujuan tersebut gitu. Itu yang bisa dibilang serunya tuh di situ. Untuk dukanya sendiri itu kadang ini ya
beberapa tahun lalu kita kan melalui pandemi yang namanya pandemi COVID. Banyak banget orang yang meninggal, orang yang kehilangan orang tuanya atau bahkan kehilangan anaknya. Nah, itu nggak luput di UGRIS itu juga seperti itu. Banyak banget orang yang meninggal, banyak banget orang tuanya yang nggak ada gitu. Jadi kita tuh benar-benar istilahnya keteteran lah untuk mengatasi gimana caranya kita harus galang dana dengan jumlah kematian yang lumayan banyak. Jadi itu bidang khusus itu sangat diperlukan ya, baik di lingkup kampus, terus organisasi di lingkup kampus, kemudian di lingkup masyarakat, karena dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat membantu sesama. Iya, benar sekali. Terus tadi disebutkan ada galang dana ya Pak? Iya. Adakah kendala dalam melaksanakan galang dana tersebut? Ya, galang dana ya. Galang dana dari kita tuh dibagi menjadi dua mbak sebenarnya. Yang yaitu galang dana lalayu sama galang dana bencana alam. Untuk galang dana lalayu sendiri kita tuh biasanya masuk ke kelas-kelas. Untuk ya kalau misal ada teman-teman yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya lah istilahnya untuk teman-teman atau bahkan orang tua teman-teman kita yang meninggal dunia. Terus yang kedua itu ada galang dana bencana alam, itu biasanya kita langsung turun ke jalan. Nah, untuk galang dana yang turun ke jalan sendiri itu nanti kita ambil dari galang dana bencana alam, itu nanti kita baru turun ke jalan Kak. Jadi kita nanti menyalurkan lah istilahnya dana-dana atau mungkin rezeki-rezeki orang yang ada di sekitaran titik yang kita tuju itu nanti untuk disalurkan ke bencana-bencana orang-orang yang terkena bencana alam. Contohnya gempa yang di Cianjur belakangan ini ya, kita semoga teman-teman kita bisa diberi kemudahan